Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yan. Di sini kita lanjut belajar prakaryanya ya. Seperti yang sudah kalian ketahui pada materi sebelumnya, Pak Yan sudah memaparkan sedikit tentang kompetensi dasar yang harus kalian lalui. Nah, di sini kalian bisa lihat peta materi atau proses apa saja yang akan kita lalui, yang akan kita pelajari tentang materi wirausaha makanan khas daerah. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencermati ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah, perencanaan usahanya, dan nanti kalian akan mencoba menyusun proposal usaha makanan khas daerah. Nah, kita mulai dari mana ya? Oke. Pada materi sebelumnya, Pak Yan memberikan sedikit pertanyaan ini untuk kalian. Ada dua pertanyaan yang Pak Yan ajukan kepada kalian terkait tentang pentingnya mempelajari makanan khas daerah dan pentingnya mengetahui peluang usahanya. Oke, jadi pentingnya mengetahui makanan khas daerah adalah bisa kalian lihat di video ini. Kalian dengan mempelajari materi pengolahan makanan khas daerah, kalian akan mengetahui keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Jika sebelumnya kalian nggak tahu, hanya tahu makanan khas Jawa Timur, nah di sini kalian kembangkan pengetahuan kalian tentang keanekaragaman budaya makanan khas daerah Nusantara. Dengan mempelajari materi pengenalan makanan khas daerah ini juga diharapkan dapat menambahkan rasa syukur kalian kepada Sang Pencipta, karena begitu banyak yang telah diberikan, mulai dari sumber bahan makanan yang melimpah di Indonesia, lalu kalian diberi kesempatan untuk dapat merasakan berbagai jenis makanan yang lezat. Itu kalian wajib untuk mengucapkan syukur. Dengan mempelajari materi ini juga diharapkan kalian dapat tumbuh cinta, rasa cinta tanah air di dalam diri kalian dengan keberagamannya, dengan variasi rasa, dengan sumber bahan baku makanan yang bermacam-macam, yang tidak semua bangsa memiliki keberagaman seperti tanah air kita. Jadi patut kalian pelajari materi ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ini poin yang paling penting. Kalian mempelajari pengolahan makanan khas daerah ini agar kalian juga dapat turut menjaga kelestariannya, menjaga keberadaannya. Kalau kalian lihat saat ini contoh misal makanan khas Jawa Timur aja, makanan khas yang banyak kalian temui di Kabupaten Probolinggo ini. Contoh, rujak cingur. Pak Yan juga mengalami atau melihat sendiri bahwa penjual rujak cingur yang ada di Kabupaten Probolinggo itu sudah masyarakat lanjut usia, orang-orang yang sudah tua.
Apa yang terjadi jika para pedagang rujak cingur yang mayoritas sekarang Pak Ian lihat ini kaum lansia atau lanjut usia, bagaimana jika mereka sudah tidak mampu untuk aktif berjualan? Bagaimana jika mereka bahkan sudah tidak ada, sementara tidak ada penerus atau generasi muda yang Pak Ian temui mau berbisnis rujak cingur? Bagaimana? Jika hal itu terjadi, maka sedikit demi sedikit kebudayaan makanan khas daerah Jawa Timur yang namanya rujak cingur ini itu bisa hilang. Paham ya? Jadi penting buat kalian untuk mempelajari materi pengolahan makanan khas daerah. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah merespon tugas dari Pak Ian kemarin. Sebagian besar di antara kalian sudah menjawab sesuai yang Pak Ian inginkan. Berikutnya, pertanyaan kedua, kita perhatikan kembali. Pertanyaan kedua, mengapa pula penting untuk kalian ketahui peluang usaha di bidang makanan khas daerah? Kenapa kok penting? Baiklah, ini jawabannya. Mungkin sudah ada yang tahu, masih ada yang ingat ya. Kenapa kok peluang usaha di bidang kuliner akan terus ada? Kenapa? Karena setiap manusia yang hidup pasti membutuhkan makan. Jadi peluang usaha di bidang bahan baku makanan, di bidang makanan jadi atau makanan olahan atau makanan setengah jadi itu akan terus ada dan akan terus dibutuhkan. Tinggal kembali ke selera masyarakat. Jika sebagian besar selera masyarakat adalah makanan khas daerah, jadikan itu sebagai ide awal untuk membuka usaha di bidang kuliner. Yang kedua, walaupun kalian lihat KFC di Probolinggo itu selalu ramai, atau Pizza Hut sekarang sudah mulai menjamur, tapi makanan khas daerah tidak akan pernah kehilangan penggemar. Contoh, rujak cingur, mie ayam, atau dari minumannya seperti es degan, es cincau. Nah, jadi peluang ini akan tetap ada. Peluang di bidang pengolahan makanan khas daerah. Yang ketiga, dengan memperkenalkan atau dengan menjaga kelestarian makanan khas daerah ini bisa menjadi identitas kita di mata wisatawan asing atau masyarakat internasional. Makanan-makanan khas yang ada di Indonesia ini memiliki cita rasa yang tidak dimiliki oleh masyarakat internasional atau budaya-budaya asing. Ini menjadi salah satu cara kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat dunia. Nah, oke, cukup pembahasan Pak Ian dari materi sebelumnya. Sebagian besar dari kalian sudah mampu menjawabnya karena memang secara logika kalian bisa memecahkan persoalan yang Pak Ian kasih. Kita lanjut berikutnya, karakteristik makanan khas daerah.
Karakteristik makanan khas daerah di sini maksudnya adalah karakter yang dimiliki oleh makanan khas di masing-masing daerah. Itu tentu berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan karakter makanan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu berbeda bisa kalian lihat di video. Faktor pertama, ada potensi sumber daya alam. Misal daerah pesisir akan berbeda karakter makanannya dengan daerah pegunungan. Sumber daya alam daerah pesisir lebih banyak ke hewani seperti ikan, atau sumber daya alam di gunung, misal banyak sayuran segar. Nah, itu menyebabkan perbedaan karakter makanan khas daerah, termasuk kondisi geografis daerah dan karakteristik masyarakat. Untuk potensi sumber daya alam, tadi sudah Pak yang jelaskan ya. Contoh kondisi geografis daerah. Untuk daerah seperti puncak misal, kalian akan menemukan berbagai macam jenis minuman hangat seperti wedang bajigur atau wedang ronde. Nah, kalian akan menemui makanan-makanan yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Jika kalian berada di daerah dataran rendah misal, atau seperti di Jawa Timur, akan banyak makanan yang karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakat juga mempengaruhi karakter makanan khas daerah. Misal di Jawa Timur, makanan daerah Jawa Timur banyak disajikan atau banyak yang menyukai pedas karena karakteristik masyarakat Jawa Timur yang agak keras. Makanan khas daerah di zaman dahulu mungkin hanya bisa ditemukan di daerah asalnya, tapi seiring dengan perkembangan zaman, makanan khas daerah dapat kalian temui di mana saja. Kenapa? Karena rasa keingintahuan setiap orang itu sangat besar terhadap jenis-jenis makanan khas daerah di Nusantara. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah di suatu daerah, contoh di Jawa Timur, peluang makanan khasnya tidak hanya berupa makanan khas Jawa Timur. Di Jawa Timur ini juga mulai berkembang seperti pempek, makanan khas dari Palembang, bahkan gudeg. Oke, jadi karakteristik makanan khas daerah akan berbeda-beda di setiap daerah. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada rujak cingur sebagai makanan khas Jawa Timur. Di Jawa Timur banyak bisa kalian temui produsen petis. Jadi ada karakter khas yang digunakan oleh makanan khas dari Jawa Timur, yaitu bumbu utamanya banyak yang menggunakan petis. Biasanya disajikan pedas karena sesuai karakter masyarakat di Jawa Timur yang agak keras, dan menggunakan sayuran rebus sebagai bahan utama karena kehidupan agraris masih aktif. Contoh lain, kalian bisa menemukan
ayam betutu khas dari Bali. Karakternya apa di Bali? Bali ini merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang beraneka macam. Jadi karakteristik makanan ayam betutu ini, dia menggunakan banyak sekali jenis rempah-rempah dan biasa disajikan pedas sesuai dengan karakter masyarakat Bali yang juga agak keras. Nah, itu contoh karakteristik ya. Kalian harusnya sudah paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa langsung chat WA pribadi Pak Ian agar tidak menumpuk di Google Classroom dan di WA Group agar tidak tertutupi oleh chat teman-temannya. Kalian bisa langsung chat atau WA pribadi Pak Ian. Sebelum kita masuk ke tugas, kalian perhatikan jenis sumber bahan makanan. Ini sudah lumrah kalian pahami. Jenis sumber bahan makanan ada dua. Yang pertama sumber makanan nabati. Apa itu? Sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur, buah-buahan, umbi-umbian, serealia. Serealia seperti beras, seperti gandum. Sumber bahan makanan nabati. Berikutnya ada sumber bahan makanan hewani seperti telur ayam, telur puyuh. Lalu ada daging juga, daging ayam, daging sapi, atau ikan, dan susu. Jadi semua itu termasuk sumber bahan makanan hewani. Oke. Sekarang kita akan berlatih sedikit ya. Silakan cek deskripsi di bawah. Pak Ian sudah sediakan link Google Form untuk kalian jawab, untuk kalian praktikkan, dan jangan lupa